Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Nadia dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Purwatirta Abdar Alif dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Rara Mutiara Sopari dari kelas 12 IPS 1 absen 27. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila Martono dari kelas 12 IPS 1 absen 28. Perkenalkan, nama saya Rinda Aprilia dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Ripanul Iksan dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 30. Hakikat hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara sifatnya dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Secara umum, hak warga negara dapat dibedakan menjadi 8 macam. 1. Hak legal, 2. Hak moral, 3. Hak khusus, 4. Hak umum, 5. Hak positif, 6. Hak negatif, 7. Hak individual, 8. Hak sosial. Pengertian kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Serzen, kewajiban dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Kewajiban mutlak, 2. Kewajiban publik, 3. Kewajiban positif, 4. Kewajiban universal atau umum, 5. Kewajiban primer. Pengertian warga negara. Warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Sedangkan warga negara menurut Aristoteles adalah seluruh manusia yang menjadi komponen tubuh politik yang terdiri dari bagian-bagian untuk membantu negara. Hakikat hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak yang sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajibannya tidak seimbang. Di sini saya akan menyampaikan hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Haknya adalah memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kewajibannya tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang kita inginkan dan saling menghargai apabila ada orang-orang yang sedang beribadah sesuai agamanya. Dan sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya itu mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia, dan kewajibannya kita harus membantu teman yang sedang kesusahan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana kita harus kerjasama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia, dan kewajibannya kita harus rela membela negara, ikut serta membela negara kita, dan bayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Haknya itu mengemukakan pendapat baik secara tulisan ataupun lisan, dan kewajibannya mengutamakan musyawarah dalam mempertimbangkan kehendak peserta lain untuk memperoleh suatu jawaban dalam permasalahan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana haknya kita mendapatkan jaminan sosial serta kewajibannya kita tidak pilih-pilih dalam pertemanan di lingkungan sekitar kita. Profesor Dr. Noto Nagoro,
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya. Walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini, mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini, masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak, dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. 1. Proses hukum kurang optimal disebabkan oleh adanya salah penangkapan. 2. Tingginya kasus kemiskinan dan pengangguran disebabkan oleh warga negara tidak mendapatkan haknya secara merata. 3. Tingginya angka putus sekolah disebabkan juga oleh warga negara tidak mendapatkan haknya secara merata. 4. Semakin merebak kasus pelanggaran HM yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan kurang tegasnya aparat hukum. 5. Banyak terjadi kekerasan yang mengatasnamakan agama yang disebabkan oleh egoisme beragama yang mengklaim kebenaran. 6. Eksploitasi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kurangnya ekonomi, dan juga pengaruh lingkungan. 7. Pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh perekonomi, oleh teknologi. B. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Terorisme yang disebabkan oleh ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. 2. Membuat gerakan-gerakan separatisme yang membahayakan keutuhan NKRI yang disebabkan oleh perekonomian dan kemanusiaan. 3. Tidak menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara yang disebabkan oleh ketidakpedulian diri sendiri. 4. Sering membuang sampah sembarangan yang disebabkan oleh ketidaksadaran diri sendiri. 5. Tidak taat pada peraturan lalu lintas yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang lalu lintas. 6. Rusaknya fasilitas negara yang disebabkan oleh demonstrasi. Tidak membayar pajak yang disebabkan oleh masyarakat tidak tahu alur mendistribusian pajak. 8. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang disebabkan oleh kurangnya rasa nasionalisme dari diri sendiri. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik lainnya terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Lembaga untuk penegakan hukum. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian adalah lembaga yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan nasional. Ketiga, lembaga peradilan, yaitu lembaga yang menjalankan dan mengatur hukum yang berlaku. Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga penggerak di mana menjalankan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, yaitu lembaga independen untuk penegakan hak asasi manusia terhadap perempuan. Komisi Perlindungan Anak adalah lembaga independen untuk penegakan HAM anak-anak. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, lingkungan keluarga. Saling menghormati antar anggota keluarga, menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, patuh terhadap nasihat orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah. Menghargai dan menghormati perbedaan, mematuhi peraturan sekolah, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Menghargai dan menghormati sesama masyarakat, memahami dengan baik apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing. Lingkungan berbangsa bernegara, taat terhadap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, lalu menuntut hak, mendukung semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Nah, selanjutnya di bagian yang terakhir ini, saya akan menyimpulkan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak adalah wewenang untuk memperoleh beberapa hal seperti penghidupan yang layak, perlindungan hukum, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Hak dan kewajiban saling berhubungan satu sama lain dan harus dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Penjabaran mengenai hak dan kewajiban telah terangkum dalam sila-sila Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian diperinci dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang kemudian akan diimplementasikan melalui kehidupan sehari-hari seperti tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan sebuah keputusan, dan mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya ada hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, dan lain-lain. Hak dan kewajiban bagi negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik sehingga tidak dapat dipisahkan. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan istilah sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Hubungan dengan kedudukan warga negara bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negara lah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Berbagai kasus pelanggaran hak dan kewajiban banyak terjadi dikarenakan tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban itu sendiri. Contohnya seperti pelanggaran hak cipta, eksploitasi terhadap anak, melakukan aksi terorisme, dan tidak membayar pajak kepada negara. Upaya untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban telah dilakukan seperti pembuatan supremasi hukum, penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, dan upaya dari masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.